الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Salah satu di antara kerikil yang cukup menyiksa itu adalah ketika kita mendapatkan di tempat pekerjaan orang yang kita benci ataupun dia pun membenci kita. Maka terasa tidak nyaman, mungkin terasa panas tempat kerjaan kita. Makanya sembari kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya kita diberikan rezeki yang halal, maka jangan lupa supaya kita diturunkan kecintaan kepada sesama teman-teman satu profesi kita dan teman-teman satu jawat dengan kita. Semoga dengan rezeki halal yang kita peroleh ditambah lingkungan yang baik yang saling mendukung dan membackup dalam kebaikan, maka itu akan menjadi salah satu tanda keberkahan kita dalam kehidupan dan kemudahan kita di dalam ketaatan. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah. Hanya kepada Allah kita bersyukur atas seluruh yang Allah anugerahkan kepada kita. Walaupun terkadang kehidupan kita mempertemukan kita dengan apa yang tidak kita sukai. Berjumpa dengan perpisahan, berjumpa dengan kesedihan, berjumpa dengan kekecewaan. Dan tidak ada penawar dari berbagai macam kegetiran hidup yang kita peroleh dan kita dapatkan, kecuali adalah ketika kita senantiasa mencoba untuk bersyukur kepada Allah. Seberat apapun ujian yang sedang kita rasakan, ada yang jauh lebih berat daripada apa yang kita lalui. Seberat apapun musibah yang kita peroleh, sebesar apapun kekecewaan yang kita rasakan, maka jauh ada orang yang lebih besar dan lebih berat menghadapi musibah dan kekecewaan yang mereka dapatkan. Itulah yang menjadikan kita semoga selalu bersyukur. Maka bersyukur itu akan membuat tenang kehidupan kita dan syukur itu akan membuat senang kehidupan kita. Siapapun yang ingin tenang hidupnya dan siapapun yang ingin bahagia pada hidupnya, maka tidak ada yang dievaluasi dan selalu dijaga setiap harinya dan setiap waktunya, kecuali adalah bagaimana dia bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupannya. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Kita pada kesempatan hari ini meneruskan perjalanan panjang dan perjalanan maraton kita, bagaimana kita membahas diri sebagai seorang pribadi muslim yang hebat. Karena kita paham ya, salah satu di antara insight yang kita jadikan menjadi booster kenapa kita mengkaji kitab ini, karena membangun karakter diri kita atau karakter building, itu bukan ilmu yang kita dapatkan dari orang-orang yang tidak beriman. Karena Islam itu pun sudah membahas dan telah mengkonsep itu pada kehidupan kaum muslimin. Terputusnya kaum muslimin tentang bagaimana pembentukan karakter dirinya sebagai seorang muslim, inilah yang menjadi banyak sebab dan banyak masalah yang menimpa kepada kaum muslimin hari ini. Makanya betul kalau ada seorang ulama mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang. Bukan karena ajarannya yang salah, bukan karena ajarannya yang tidak berkualitas. Karena memang ajaran Islam itu sangat berkualitas karena merupakan ajaran yang benar di sisi Allah. Tapi Islam itu terhalang dan terhambat oleh kondisi kaum musliminnya. Ketika kaum musliminnya tidak pandai membangun karakter sebagaimana semestinya seorang muslim. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas bagaimana menjadi seorang muslim yang hebat. Bukan hebat di mata manusia, tetapi hebat di hadapan Allah. Supaya kita mampu menyelesaikan satu persatu setiap komitmen, kewajiban, dan siap menghadapi segala konsekuensi. Inti perjalanan kita membahas buku ini akan menjadikan kita selalu siap untuk mengetahui bagaimana komitmen kita, mengetahui bagaimana kewajiban kita, dan bagaimana seni kita menghadapi seni, bagaimana kita siap untuk menghadapi segala konsekuensi dalam kehidupan. Nah, itulah yang kita bahas. Pada pertemuan kemarin kita masih membahas tentang bagaimana kita menjadi muslim hebat itu harus menyelesaikan PR internal dalam diri kita. Karena masing-masing manusia itu memiliki PR internal dalam hidupnya. PR internal itu adalah manusia memiliki kecenderungan dan kecondongan kepada bakhil dan pelit. Manusia memiliki kecondongan untuk berpikir yang buruk. Manusia memiliki kecondongan untuk menyia-nyiakan waktu. Dan sederet yang sudah kita bahas. Dan yang kita bahas pada pertemuan kemarin yang belum kita selesai, yaitu adalah salah satu di antara potensi keburukan dan kecondongan kerusakan, yaitu adalah manusia itu memiliki sebuah karakter, suka mengikuti syahwat, sehingga terjadilah banyak kasus perzinahan yang menyebabkan hancurnya kualitas manusia ketika sudah terjangkiti dengan perzinahan. Tentunya kita paham ya, berapa banyak
keluarga yang harmonis menjadi hancur berantakan disebabkan salah satu pasangan mereka melakukan perzinahan. Berapa banyak ketenangan sebuah keluarga rusak berat ketika orang tuanya kaget sekonyong-konyong mendapati anaknya menghamili anak orang lain ataupun anaknya dihamili sama orang lain. Dan itu menjadi masalah karena zina itu ibarat sebuah pintu yang membuka pintu kerusakan yang banyak pada kehidupan manusia. Kita hari ini hidup pada zaman ketika zina dicoba dan diupayakan supaya menjadi halal. Dan diupayakan bahwasanya zina seakan-akan hal yang lumrah dan wajar. Padahal ini betul-betul merusak kualitas kehidupan karena tidak mungkin seseorang itu akan menjadi hebat di hadapan Allah dan akan menjadi pemimpin besar dalam kehidupan dia ketika dia terjangkiti dengan perzinahan. Di mana sudah kita bahas bagaimana akibat buruk dari perzinahan itu sendiri. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk membedah apa sih pemicu sampai terjadinya perzinahan. Kita ingin membahas ini supaya menjadi sebuah insight untuk kita dan supaya kita mampu untuk menempatkan posisi kita di antara banyak sekali pemicu dan di antara banyak sekali penyebab yang menyebabkan seseorang itu bisa melakukan perzinahan. Ini penting untuk kita ketahui karena zina itu bukan hanya datang ketika kita senang, perempuannya menerima, lalu terjadilah kontak mata yang turun ke hati, lalu terjadilah perzinahan. Bukan hanya sesederhana itu. Tapi memang kita harus melihat pemicu-pemicunya apa saja. Ketika pemicu itu kita pelajari, ketika penyebabnya kita bedah, maka kita bisa untuk memposisikan diri kita dari perzinahan. Ketika kita tahu bahwasanya zina itu merupakan dosa yang sangat besar setelah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kemarin menyampaikan kan, zina itu merusak 4 perkara sekaligus. Merusak agama, merusak kehormatan, merusak nasab, dan merusak akal. Sekaligus 4-4-nya. Dosa-dosa yang lain itu merusak, ada yang 2 di antara 4, ada yang 3 di antara 4, ada yang merusak 1 di antara yang 4. Tapi zina istimewa dalam tanda kutip. Buruknya, zina itu merusak 4 perkara sekaligus. Merusak agama, karena dia merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Merusak kehormatan, bagaimana kita bisa menerima apabila orang yang kita sayangi, anak kita, istri kita, saudari perempuan kita, ibu kita dizinai orang. Dia merusak kehormatan. Merusak nasab. Karena orang kalau sudah berzina, sampai akhirnya membuahkan kandungan, maka bapak dan ibunya tidak bersambung nasab kepada anak yang dihasilkan sebelum pernikahan. Dan merusak akal. Kenapa merusak akal? Karena tidak ada akal yang bisa menerima. Ada seorang perempuan dibuka kehormatannya, dilepaskan kehormatannya dengan cara yang tidak ma'ruf. Dia tidak memberitahu orang tuanya, dia tidak berkomitmen di hadapan Allah, dia tidak memberikan kewajiban apapun di hadapan Allah, tetapi dia menerima dirinya, diambil semua keistimewaannya oleh laki-laki yang tidak memberikan komitmen apa-apa. Makanya akalnya itu tidak ada yang bisa menerima itu. Nah, itu yang menjadikan kita akhirnya betul-betul paham zina itu betul-betul dimurkai oleh Allah. Az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang. Dan sesungguhnya cara membayar hutang itu adalah dengan kita membayarnya melalui keturunan-keturunan. Apabila ada seseorang itu berzina, maka ancaman zina itu bisa mengenai kepada keturunannya ketika orang yang berzina tidak bertobat. Itu menunjukkan kepada kita beratnya perzinahan. Makanya sampai ada satu keterangan dari seorang ulama, kalau ada orang yang berzina pulang ke rumahnya, lalu dia tidak menyesali perbuatan zina yang telah dia lakukan, yang telah dia kerjakan, maka Allah melaknat yang ada di rumah itu. Sampai tikus pun yang ada di rumah itu pun akan mendapatkan laknat dari pezina yang tidak bertobat. Ini menunjukkan kepada kita dahsyatnya zina di hadapan Allah, dan bencinya Allah kepada perzinahan. Dan itulah yang menjadikan kita paham Allah menutup rapat perzinahan, Allah menutup rapat perkara yang bisa menjerumuskan orang di dalam perzinahan semata-mata supaya menjaga kualitas manusia di dalam kehidupan mereka.